Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rahmaniar, NIM 22033242. Di sini saya akan mempresentasikan materi yaitu Smart Economy atau Sistem Smart City. Untuk memenuhi mata kuliah Smart City dan dosen pengampu yaitu Dr. Amiruddin Eskom MT. Selanjutnya saya akan mengangkat ke materi yang pertama yaitu Smart Economy. Smart Economy atau ekonomi pintar adalah ditandai dengan semakin tinggi inovasi-inovasi baru yang ditingkatkan, maka akan menambah peluang usaha baru dan meningkatkan persaingan pasar, usaha atau modal, serta ekonomi juga penting bagi negara karena Smart Economy merupakan pembangunan tata kelola perekonomian yang mampu menghadapi tantangan dan adaptif terhadap perubahan. Selanjutnya, tujuan Smart Economy meningkatkan penataan industri primer, dan yang kedua sekunder, dan yang ketiga tersier untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membangun ekosistem keuangan. Selanjutnya, contoh penerapan Smart Economy. Pertama, membangun industri ekonomi kreatif dengan menciptakan iklim kondusif yang mendukung berkembangnya wirausaha. Yang kedua, meningkatkan inovasi akses daya saing dan jejaring koperasi dan usaha mikro. Yang ketiga, memperluas pemanfaatan perdagangan elektronik yang mendukung iklim kewirausahaan di daerah kota. Dan yang keempat, mengembangkan potensi pariwisata berbasis pemberdayaan masyarakat yang terdapat di wilayah daerah atau kota. Selanjutnya, menata pengelolaan pasar tradisional dan pasar modern berbasis data teknologi informasi, memudahkan pembeli dan penjual untuk memperoleh informasi dan berinteraksi. Selanjutnya itu fasilitas pendukung untuk mencapai Smart Economy. Yang pertama, inovasi dan kreatif. Yang kedua, kewirausahaan. Yang ketiga, branding kota dengan menampilkan citra dan ciri khas. Yang keempat, meningkatkan produktivitas dalam berbagai sektor. Yang kelima, menata pasar tenaga kerja yang fleksibel, dan yang keenam, konektivitas dengan dunia internasional, dan yang ketujuh, kemampuan untuk berinformasi. Selanjutnya, dampak Smart Economy terhadap pembangunan di Indonesia. Dampaknya itu ada 4, dan yang pertama itu meningkatkan efisiensi sektor publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan pengolahan keuangan, perencanaan dan pengawasan proyek serta pelayanan publik. Dengan demikian, penggunaan anggaran publik dapat lebih optimal dan tepat sasaran. Dan yang kedua itu mendorong pertumbuhan sektor swasta dalam era digital dengan menambah efisiensi produksi, kualitas produk dan layanan serta memperluas pasar. Dan yang ketiga, meningkatkan daya saing Indonesia di area global melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Indonesia dapat memperluas akses pasar dan meningkatkan kualitas produk dan layanan yang ditawarkan. Dan yang terakhir, meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan yang memadai, efektif dan efisien. Hal ini meningkatkan produktivitas dan daya saing tenaga kerja Indonesia kencang global. Selanjutnya, manfaat Smart Economy. Jadi, manfaat Smart Economy itu ada 4. Dan yang pertama yaitu menumbuhkan jiwa kewirausahaan dan semangat inovasi kepada masyarakat untuk mencapai produktivitas yang tinggi. Dan yang ketiga, meningkatkan kualitas hidup semua warga negara. Dan yang keempat, membangun industri ekonomi kreatif. Selanjutnya, contoh Smart Economy. Yang pertama yaitu sistem informasi harga, dan yang kedua pasar MBOIS, yang ketiga cari jagoan UMKM. Pertanyaan dan jawabannya. Yang pertama itu pertanyaan dari Rizka Isa. Sebutkan ada berapa subpilar dalam Smart Economy? Yaitu ada 3. Yang pertama yaitu pengembangan ekosistem industri yang berdaya saing. Yang kedua, peningkatan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, pembangunan ekonomi ekosistem transaksi ekonomi. Selanjutnya, Widyaningsi, apa yang dimaksud dengan pasar MBOIS? Pasar MBOIS yaitu media pemasaran produk-produk unggulan asli Malang yang terbentuk website dan aplikasi Android. Selanjutnya, pertanyaan ketiga itu Andi Yusrang. Apa tantangan yang muncul dalam pengembangan ekonomi kreatif Indonesia? Yaitu adanya pesaing luar negeri, masuknya budaya asing, rendahnya apresiasi terhadap profesi,
belum tersedianya standar profesi, kelangkaan bahan baku, dan perubahan teknologi. Selanjutnya, Sulfiana. Bagaimana dampak dari adanya pengembangan ekonomi kreatif bagi perekonomian Indonesia? Jawabannya yaitu dapat mengurangi angka pengangguran karena seiring berjalannya waktu, sektor-sektor industri ekonomi kreatif juga akan terus berkembang dan akan semakin banyak membutuhkan sumber daya manusia. Hal itu nantinya dapat mengurangi angka pengangguran. Pertanyaan terakhir yaitu dari Alfian Hidayat. Mengapa ekonomi kreatif dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi satu negara? Yaitu dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pertumbuhan, dan memberikan kontribusi terhadap pembangunan sosial dan budaya. Dan kesimpulan dari materi saya itu, smart ekonomi merupakan suatu hal yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membangun ekosistem keuangan yang cerdas dan penataan industri primer, sekunder, dan tersier. Perekonomian merupakan suatu pilar yang menjadi tiang penegak pada suatu wilayah tertentu. Dimensi smart ekonomi memiliki sebuah inovasi dan harus memiliki kemampuan yang bersaing yang kompetitif. Kedua hal itu berpengaruh dalam meraih perekonomian nasional yang lebih berkarakter dan tentunya cerdas, karena suatu inovasi serta daya saing tersebut juga adalah modal utama bagi suatu kemajuan kota, baik yang berada di daerah maupun nasional. Itulah tadi materi yang saya paparkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.